Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya, Mas Ngadunasi, hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu ke belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, tingkatkan keterampilan digital siswa, KKN Untidar, sosialisasi desain poster dan CV di SMK Negeri 1 Ngablak. Mahasiswa KKN Universitas Tidar, Desa Bedongrejo, melaksanakan program sosialisasi bertema pemanfaatan Canva untuk desain poster dan kurikulum vitae di SMK Negeri 1 Ngablak, Senin 26 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital dan kreativitas siswa, khususnya dalam membuat desain poster, serta menyusun CV yang menarik dan profesional menggunakan platform Canva. Dalam sosialisasi tersebut, siswa diperkenalkan pada fitur dasar Canva, tips desain yang efektif, serta praktik langsung membuat poster dan CV. Hasil desain ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan akademik maupun persiapan memasuki dunia kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Untidar berharap siswa SMK Negeri 1 Ngablak lebih siap menghadapi tantangan era digital, serta memiliki bekal kreativitas dan keterampilan desain yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Berita yang kedua, UPA PKK Untidar matangkan timeline dan proposal program 2026, fokus penguatan layanan karir dan kewirausahaan. Unit Pelaksana Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Tidar menggelar rapat koordinasi pembahasan timeline kegiatan dan penyusunan proposal program tahun anggaran 2026, Senin 2 Februari 2026 di Ruang Multimedia Untidar. Rapat dipimpin Kepala UPA PKK, Dr. Randa Luciarita Indrawati, Magister Science, dan dihadiri seluruh tim bidang. Dalam arahannya, Kepala UPA PKK menegaskan penyusunan jadwal kegiatan menjadi prioritas agar seluruh program berjalan terarah dan tepat waktu. Pendanaan kegiatan bersumber dari BLU serta dukungan 2 mahasiswa magang untuk pelaksanaan tracer study. Seluruh program ditargetkan tuntas sebelum Desember 2026. Bidang kewirausahaan menjadwalkan inkubator bisnis pada 2 Maret dan 4 Mei 2026, Expo Kewirausahaan 10 hingga 11 Juni, serta pembukaan galeri 30 Maret 2026. Bidang tracer study menargetkan peluncuran sistem sebelum April 2026 dan evaluasi alumni 25 Juli 2026. Sementara bidang karir akan menggelar karir class 17 hingga 18 Juni dan job fair 29 hingga 30 September 2026. Melalui rapat koordinasi ini, UPA PKK Untidar berharap seluruh program 2026 terlaksana secara terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan karir, kewirausahaan, tracer study, dan layanan bimbingan konseling bagi sivitas akademika. Berita yang ketiga, serah terima jabatan KSR PMI Untidar resmi digelar. Estafet kepemimpinan berlanjut ke periode baru. UKM KSR PMI Unit Universitas Tidar melaksanakan serah terima jabatan kepengurusan dari periode 2025-2026 kepada periode 2026-2027 pada Senin 2 Februari 2026 di GKU Dr. HR Suparsono. Kegiatan ini menjadi bagian dari keberlanjutan organisasi serta pergantian kepemimpinan secara resmi. Serah terima jabatan mencakup penyerahan amanah Komandan KSR PMI Unit Untidar, Wakil Komandan, serta seluruh Kepala Divisi dan jajaran pengurus. Proses ini ditandai dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol peralihan tugas dan tanggung jawab. Sejak ditandatanganinya berita acara, seluruh wewenang dan tanggung jawab kepengurusan secara resmi beralih kepada pengurus periode 2026-2027. Diharapkan,
Kepengurusan baru mampu melanjutkan program kerja serta meningkatkan peran KSR PMI Untidar dalam kegiatan kemanusiaan dan kesiagaan bencana di lingkungan kampus maupun masyarakat. Berita yang keempat, FKIP Untidar genjot promosi PPKN dan pasca sarjana jelang PMB 2026, libatkan Humas dan BAKK. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar menggelar rapat koordinasi sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2026, Selasa 2 Februari 2026. Kegiatan ini memfokuskan promosi program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta program Magister melalui sinergi lintas unit. Rapat ini digelar untuk merespon persaingan penerimaan mahasiswa baru yang semakin ketat. FKIP Untidar menyusun strategi pemasaran yang lebih masif, terukur, dan adaptif dengan melibatkan Humas serta Biro Akademik Kemahasiswaan dan kerjasama. Dalam pembahasan disepakati, jalur UTBK menjadi prioritas utama dengan alokasi sekitar 70% kuota dan dijadwalkan berlangsung April hingga Mei 2026. Sementara, sisa kuota akan dipenuhi melalui jalur mandiri dengan pendekatan sosialisasi yang lebih personal. Untuk menguatkan daya tarik, tim juga menyiapkan konten promosi terpadu yang menonjolkan keunggulan kurikulum, kualifikasi dosen, serta peluang pengembangan mahasiswa. Strategi sosialisasi dilakukan melalui kerjasama dengan guru BK, produksi konten podcast, iklan media sosial, hingga kunjungan langsung ke sekolah di wilayah penyangga seperti Bandungan, Muntilan, dan Grabak. Melalui langkah ini, FKIP Untidar menargetkan informasi penerimaan mahasiswa baru tersampaikan secara luas, terpadu, dan efektif, sekaligus menjaring calon mahasiswa berkualitas untuk tahun akademik 2026. Berita yang kelima, dedikatif dalam berorganisasi, pengurus dan pembina Orma Untidar 2026 resmi dilantik. Universitas Tidar melantik pengurus dan pembina organisasi mahasiswa tahun 2026, Selasa 2 Februari 2026 di Auditorium Lantai 6 Rektorat Kampus Sidotopo. Kegiatan ini dihadiri pimpinan universitas serta perwakilan mahasiswa dari BEM, DPM, UKM, dan Ormawa Fakultas. Prosesi pelantikan diawali doa bersama, dilanjutkan pembacaan surat keputusan ketua dan pembina Ormawa, serta pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Rektor Untidar, Profesor Sugiyarto. Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang berani mengambil peran sebagai aktivis organisasi, serta berharap pengurus baru menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Rektor juga mengingatkan pentingnya memiliki visi besar, semangat kolaborasi, serta menjunjung nilai budaya dan etika dalam berorganisasi. Mahasiswa diminta menjadi pribadi yang mampu saling melengkapi dan memberi manfaat bagi lingkungan kampus maupun masyarakat. Setelah pelantikan, acara dilanjutkan penyerahan penghargaan kirab budaya KIMI Expo oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Parmin, kepada mahasiswa berprestasi. Kegiatan juga diisi sosialisasi dan lini masa program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan 2026 untuk memberikan gambaran persiapan program dan penyusunan subproposal. Melalui pelantikan ini, Untidar menargetkan Ormawa menjadi motor penggerak kegiatan kemahasiswaan yang aktif, kreatif, dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kampus dan masyarakat. Berita yang keenam, tingkatkan kualitas pendampingan, Untidar gelar coaching klinik calon dosen pembimbing PKM dan P2MW. Universitas Tidar menyelenggarakan kegiatan coaching klinik dan pendampingan calon dosen pembimbing PKM, P2MW, dan PPK Ormawa yang diikuti dosen dari berbagai program studi. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Parmin, yang memberikan arahan serta motivasi kepada para dosen pendamping. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan penguatan peran pendampingan melalui materi dari dosen berprestasi, Dr. Setio Prajoko, yang membahas komitmen serta strategi membangun ekosistem pembinaan mahasiswa berprestasi.
Hadir pula reviewer PKM nasional, Lutfi Habib, yang memberikan coaching klinik terkait penyusunan proposal berkualitas, alur seleksi, dan penguatan inovasi dalam PKM. Melalui kegiatan ini, dosen pendamping diharapkan semakin siap mengawal mahasiswa dalam program kreativitas, kewirausahaan, dan penguatan organisasi kemahasiswaan, guna meningkatkan prestasi Untidar di tingkat nasional. Berita yang terakhir, KKN Perdana Untidar di Purworejo resmi berakhir. Sinergi kampus dan desa tuai apresiasi. Universitas Tidar melalui LPPM resmi menarik kuliah kerja nyata periode Januari 2026 di Aula Kantor Desa Pelipir, Rabu 4 Februari 2026. Penarikan ini menandai berakhirnya KKN Perdana Untidar di Kabupaten Purworejo. Sebanyak 16 mahasiswa melaksanakan KKN selama 1 bulan di Desa Pelipir dan Desa Brenggong sejak 5 Januari 2026. Program difokuskan pada pencegahan dan penanganan stunting, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan desa. Di Desa Pelipir, mahasiswa menjalankan penyuluhan stunting, pembuatan pupuk organik cair, sosialisasi manajemen usaha BUMDes, posyandu ILP, dan rumah belajar. Sementara di Desa Brenggong, program meliputi pendampingan posyandu dan gerakan 3P, digitalisasi data demografi, gerakan lahan sehat, serta rumah belajar. Kegiatan penarikan dihadiri perwakilan kecamatan, pemerintah desa, serta dosen pembimbing lapangan. Pemerintah desa menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi mahasiswa yang dinilai aktif dan mudah beradaptasi dengan masyarakat. LPPM Untidar menegaskan KKN Perdana ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah, serta diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Purworejo. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Untidar di www.untidar.ac.id. Saya Mas Ngadunasi dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.